warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Ayyuhal muslimun wal hadirun, usikum wa nafsi bitaqwallah. Kama qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hadirin yang mulia, sekali lagi kita patut bersyukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala pada malam yang penuh berkah ini, pada saat hujan turun, dan ini artinya rahmat, rezeki dari Allah Subhanahu wa taala. Kita masih diberikan nikmat sehat dan bisa melakukan amalan yang mulia, yaitu menunggu sholat, artinya intidharu sholat ba'da sholat. Kata Rasulullah, orang yang menunggu setelah sholat dia tunggu datangnya sholat berikutnya, itu namanya ribat. Jadi maghrib sampai isya kita duduk di masjid menunggu, sambil menunggu datangnya isya sambil kita isi zikir, taklim. Itu kata Rasulullah karibat, seperti orang yang ribat. Ribat itu berjaga-jaga di perbatasan kaum muslimin, pahalanya besar. Jadi kalau di rumah di depan televisi namanya bukan ribat, ribet. Ini ribat ya. Jadi luar biasa, dalam Islam itu ada amalan yang kadang ringan tapi nilainya kadang besar, seperti itu. Contoh ini tadi ya. Contoh apa yang sedang kita kerjakan, niat menunggu datangnya sholat, setelah sholat niat menunggu datangnya sholat, itu intidhar sholat ba'da sholat karibat, seperti ribat. Ada amalan lagi yang kata Rasul nilainya juga seperti amalan yang besar ya. Kata Rasulullah dalam hadisnya, intisarinya hadis itu, barang siapa yang menyantuni janda itu seperti orang yang berjihad fisabilillah. Menyantuni janda, Pak, niatnya menyantuni janda, Pak, seperti berjihad di jalan. Padahal berjihad itu amalan yang paling berat. Dikatakan dalam satu hadis, wadir watu sanami al jihad fisabilillah, puncak Islam itu jihad, amalan yang paling berat ya. Dia mencurahkan segala tenaganya, waktunya, bahkan jiwanya, hartanya. Itu amalan yang berat ya. Tapi ada amalan yang bisa seolah-olah menyamai pahala jihad, yaitu menyantuni janda. Nah, orang yang cerdas itu akan mengambil momentum seperti ini ya. Apa-apa yang dikabarkan Rasulullah yang di situ fadilahnya besar ya, waktunya sesaat dan kita bisa melakukan, itu momentum. Contoh Lailatul Qadar. Di akhir Ramadan itu 10 hari terakhir ada satu malam namanya Lailatul Qadar, yang kata Allah khairu min alfi syahr, nilainya lebih baik dari 1000. Nah, itu momentum ketika kita ambil. Nah, tapi namanya momentum ya, tidak ada jaminan terulang. Lebih khusus Lailatul Qadar, kita cari di bulan Syawal nggak ketemu. Dicari di luar bulan Ramadan nggak ketemu, adanya di bulan Ramadan di 10 hari terakhir. Ada sahabat yang yang gasang ya, termasuk kaum muslim banyak gasang, mancing. Karena dalam hadis dikatakan, ada hadis bahwa Lailatul Qadar itu turun di malam ganjil, sehingga mancingnya di malam ganjil, malam selikur. 21, 23, 25, 27. Ada hadis yang mengatakan malam 27, sehingga
pas malam 27 itu orang berbondong-bondong, rame-rame, satu keluarga diajak pakai mobil, mungkin ke masjid-masjid besar, Sisabilillah dan sebagainya. Nah, ada sahabat itu ibaratnya kalau orang cari ikan tuh bawa jaring, bukan pancing, jaring. Jadi sudah di apa istilahnya, dimasuki sejak awal Ramadan. Sejak awal Ramadan sampai ya, jadi itikafnya itu 1 bulan. Ada yang itikafnya 10 hari terakhir ngebleng. Jadi orang yang itikafnya itu ngebleng ya terus pasti dapat. Kalau mancing tadi belum tentu dapat, misalkan mancing di malam ganjil, belum tentu ganjil yang mana kan itu. Tapi kalau ngebleng pasti dapat. Cuman pertanyaannya, pada saat dapat itu kita sedang apa? Ya kan? Apa sedang jagongan? Apa sedang baca Al-Quran atau berzikir kan gitu? Apa sedang ternyata tertidur saat itu? Pas datang Lailatul Qadar kita tertidur, soalnya ya setelah taraweh bismillah niat iktikaf, dadak ya tiba-tiba ketemu teman lama terus jagongan ngobrol sampai jam 11 terus ngantuk, akhirnya ya 3:30 baru bangun. Ya itu iktikafnya ya ngobrol tadi ya, momentum. Hadirin rahimakumullah. Jadi karena kita ini kalau disamakan dengan amalan para salafus soleh, terutama sahabat, kita ini jauh tidak ada apa-apanya. Tapi kata Rasulullah, di antara umatku itu di akhir zaman ya ada yang kualitasnya itu seperti sahabat. Karena tadi ya, dia tidak melihat aku, tidak bertemu aku, tapi dia mengamalkan amalan seperti amalanku. Nah ini kelebihannya umatnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Baik, hadirin rahimakumullah. Jadi maka dari itu kalau kita mengejar amalan seperti amalannya sahabat, ya sangat berat dan mungkin tidak bisa sama. Ya, makanya kita cari apa istilahnya kerja cerdas. Ya, beramal yang cerdas, cari momentum mana yang fadilahnya besar. Contoh puasa ya, puasa itu ada puasa-puasa yang dikabarkan fadilahnya besar seperti puasa Asyura, puasa apa itu sebelum haji itu apa? Iya, itu tuh momentum-momentum ya. Nah, ada yang puasa 1 hari di hari itu ya akan dihapus dosanya setahun yang lalu dan setahun yang akan datang. Wah, ini kan momentum. Nah, momentum seperti itu nggak diambil rugi, ya, rugi. Hadirin rahimakumullah. Langsung saja tema kita di malam hari ini adalah beriman kepada malaikat Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala ya telah mengabarkan kepada manusia, kepada kita tentang keberadaan malaikat ya. Bahkan Allah Subhanahu wa taala menjadikan iman kepada malaikat itu sebagai salah satu dari rukun iman yang jumlahnya 6. Tatkala malaikat Jibril datang kepada Rasulullah meminta agar dijelaskan tentang Islam, iman, ihsan dan tanda-tanda hari akhir. Kata Rasulullah, ya, iman adalah antuk minabillah, kamu beriman kepada Allah, wa malaikati, dan beriman kepada malaikat Allah. Nah, di sini bahwa beriman kepada malaikat itu merupakan rukun iman. Nah, yang bila seseorang itu tidak beriman tentang malaikat ini, maka imannya nggak berarti ya, sama dengan dia kufur ya. Jadi di sini menjadi penting bagi setiap muslim untuk apa? Mengenal malaikat ya, beriman, percaya, tapi lebih dari itu mengenal malaikat, sehingga dengan mengenal mereka malaikat itu kita akan lebih mengetahui
ya, kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Ya, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala memiliki junudullah, ya, tentara-tentara Allah, ya. Baik, hadirin rahimakumullah. Malaikat itu berasal dari kata, ya, malaikat itu jamak, asli katanya adalah malakun, ya, ya, yang secara bahasa berarti utusan, ya. Malaikat adalah makhluk gaib Allah Subhanahu wa taala yang Allah ciptakan dari cahaya, ya. Allah menciptakan makhluk-makhluknya itu, kalau manusia dari tanah, min turab, ya. Kalau jin dari api, ya, kemudian kalau malaikat dari cahaya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, bersabda, malaikat diciptakan dari cahaya dan jin diciptakan dari nyala api, sedang Adam diciptakan, ya, dari tanah. Jumlah malaikat sangat banyak, ya. Tidak ada yang mengetahui selain Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman dalam surat Al-Mudaththir ayat 31, "Wa ma ya'lamu junuda rabbika illa huwa." Wa ma ya'lamu, tidak ada yang mengetahui junuda rabbika, jumlah tentara Tuhanmu, illa, kecuali huwa, dia Allah Subhanahu wa taala. Nah, di dalam ayat ini menunjukkan bahwa jumlahnya malaikat sangat banyak, ya, sangat banyak. Malaikat Jibril ketika ditanya oleh Rasulullah SAW dalam peristiwa Isra, ya, Isra Mi'raj, ya, tentang Baitul Ma'mur, kata malaikat, ini adalah Baitul Ma'mur, sholat di dalamnya tiap hari 70.000 malaikat, tidak kembali lagi malaikat terakhir dari mereka. Nah, maksudnya apa? Maksudnya 70.000 malaikat yang sholat setiap hari berbeda-beda. Ini jumlahnya banyak, luar biasa, luar biasa. Jadi banyak peristiwa peperangan-peperangan di antara kaum muslimin, ya, yang secara logika kaum muslim itu mestinya kalah. Contoh, perang Badar itu jumlah kaum muslimin, jumlah pasukan Rasulullah itu 313, musuhnya 1000. Peralatannya lebih canggih, peralatannya kaum kafir Quraisy. Tapi di situ Allah menurunkan junudullah, ya, tentara-tentara Allah, la tarawna, yang kamu tidak melihatnya, ya. Sehingga kaum muslim itu dibantu oleh malaikat, ya. Dan juga banyak peristiwa-peristiwa di peperangan yang lain. Nah, hadirin rahimakumullah. Berikutnya, apakah malaikat itu berjasad? Ya, di dalam nas-nas yang ada menunjukkan bahwa malaikat itu memiliki jasad. Bahkan jasad malaikat, fisiknya malaikat itu sangat besar, ya, dan berbeda-beda. Rasulullah SAW menceritakan bagaimana besarnya malaikat pemikul arsy. Dalam Al-Quran dikatakan, wayah milu arsya rabbika fauqahum yauma idzin tsamaniyah. Jadi arsy Allah itu dipikul oleh 8 malaikat. Padahal arsy Allah itu makhluk Allah yang paling besar, ya. Jadi ini bumi, lalu kita nunjuk ke atas itu langit pertama. Di atas langit pertama terus jauh ada langit kedua, di atas langit kedua terus jauh langit ketiga sampai langit ketujuh. Nah, di atas langit ketujuh itu Sidratul Muntaha, di situ ada air, maun, ya. Lalu di atas air itu ada ars, ya. Ars kalau orang biasa membahasakan singgasana. Ars itu, ya, makhluk Allah terbesar. Lalu kemudian Allah istiwa di atas ars. Tsummastawa alal arsis tawa, ar-rahmanu alal arsis tawa. Allah
Ar-Rahman itu beristiwa di atas arsy, ya. Tetapi kata Imam Malik, al-istiwa'u ma'lum. Istiwa itu maklum. Lalu kemudian wal kaifiyatu majhul. Bagaimananya itu tidak dikenal, tidak bisa dipahami. Wasu'alu anhu bid'ah. Kalau menanyakan tata cara istiwanya Allah itu tidak dianjurkan, ya. Jadi Allah beristiwa, bersemayam di atas arsy. Laisa kamitsli syai'un, tidak ada sesuatu yang serupa dengannya, sehingga tidak boleh mempersonifikasikan Allah. Allah bukan makhluk, bukan benda, ya, bukan kayak manusia, bukan. Allah itu Khalik, ya. Sehingga dalam hal berbicara tentang Allah, kita cukup sebagaimana yang Allah terangkan dalam Al-Quran dan dalam hadis Rasulullah SAW. Kita diperintahkan apa? Memikirkan tentang ciptaan Allah. Tafakkaru fi khalqillah wa la tafakkaru fi dzatillah. Pikirkan tentang ciptaan Allah, jangan memikirkan tentang zatnya Allah Subhanahu wa taala. Nah, ada malaikat pemikul arsy, ya. Kata Rasulullah, malaikat pemikul arsy itu sesungguhnya antara telinga dan pundaknya itu, ya, sejauh perjalanan 700 tahun. Jadi ini menggambarkan betapa besarnya malaikat, ya. Ingat ya, hadirin rahimakumullah, konsekuensi dari kita mengatakan asyhadu alla ilaha illallah itu menafikan seluruh ilah, kemudian hanya menetapkan Allah sebagai ilah. Konsekuensi dari kita mengucapkan wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah itu adalah tasdikun bima jaa tasdikun bima akhbaro, membenarkan semua yang dikabarkan oleh Rasulullah. Kalau ada hadis dari Rasulullah dan hadis itu sahih, ya, maka kita wajib mengimani, meskipun kadang akal tidak sulit untuk menerima. Contoh peristiwa Isra Mi'raj itu akal sulit menerima, tapi itu kebenaran yang datang dari Rasulullah SAW, ya. Maka salah satu sahabat Rasulullah yang paling membenarkan kisah Isra Mi'raj itu ya Abu Bakar. Yang lain tuh istilahnya geleng-geleng, moso sih kan gitu. Tapi kalau Abu Bakar langsung. Nah, hadirin rahimakumullah, mereka juga memiliki sayap, ya. Para malaikat memiliki sayap, meskipun juga jumlahnya berbeda-beda. Di antara mereka ada yang memiliki 2 sayap, ya. Ada yang memiliki 3 atau 4 sayap, bahkan ada yang memiliki 600 sayap, ya. Sebagaimana malaikat Jibril, ya. Malaikat Jibril itu memiliki 600 sayap. Allah Ta'ala berfirman, yang menjadikan malaikat sebagai utusan-utusan yang mempunyai sayap, masing-masing ada yang 2, 3, dan 4, ya. Ini dalam surat Fatir, ya. Dalam Al-Quran surat Fatir, ya. Jadi malaikat itu memiliki sayap. Mengenai malaikat Jibril, kata Rasulullah SAW, Rasulullah pernah melihat dalam bentuk aslinya, ya, selama 2 kali. Yang pertama ketika di Abtoh, ya, di Abtoh, Rasulullah melihat Jibril menampakkan dirinya dalam bentuk aslinya dengan 600 sayap yang menutupi ufuk. Yang kedua adalah ketika Rasulullah SAW dinaikkan ke langit, dimi'rajkan ke langit pada malam Isra Mi'raj. Allah berfirman, dan sesungguhnya Muhammad telah melihat Jibril itu dalam rupanya yang asli pada waktu yang lain, ya, yaitu di Sidratul Muntaha, An-Najm ayat 13 dan 14. Adapun selebihnya, malaikat Jibril lebih sering datang dalam bentuk seorang sahabat bernama, ya, Dihyatul Kalbi, atau terkadang dalam bentuk seorang laki-laki asing yang tidak dikenal, ya. Malaikat juga memiliki akal, tapi tidak memiliki hawa nafsu. Ini sama dengan kita memiliki akal, tapi tidak memiliki hawa nafsu. Jadi tidak ada malaikat itu menikah, tidak ada. Malaikat seneng wanita juga enggak ada, ya.
Kalau kita seneng wanita, sudah tua sih seneng. Ya, ya karena wanita itu perhiasan dunia ya. Jadi perhiasan wazinatul almar'atus sholihah apa itu? Ad-dunya mata wa khairu mata'iha almar'atus sholihah. Dunia itu perhiasan. Wa khairu mata'iha, dan sebagai perhiasan adalah almar'atus sholihah. Nah, jadi malaikat memiliki akal tapi tidak memiliki hawa nafsu sebagaimana manusia. Karena jika tidak memiliki akal, tidak mungkin Allah memuji mereka dengan menyebut sifat mereka. Ya, mereka itu apa? La ya'sunallah bima amarahum. Allah katakan la ya'sunallah, para malaikat itu tidak mendurhakai Allah bima amarahum, ya, dengan perintah-perintah Allah. Jadi malaikat itu sami'na wa ta'na, ya. Ada malaikat namanya Israfil. Kata Rasulullah, ya, di masa itu Rasulullah diberi kabar oleh Allah Subhanahu wa taala bahwa malaikat Israfil itu sudah memegang trompetnya. Peniup trompet itu malaikat Israfil sudah memegang trompetnya, matanya melotot, keningnya mengkerut. Dia sudah siap, tinggal menunggu apa? Perintah Allah Subhanahu wa ta'ala, ya. Sampai sekarang malaikat Israfil itu sudah siap, ya. Sekian ratus, sekian ribu tahun posisi sudah siap begitu, siap siaga. Jadi malaikat nggak ada yang protes, nggak ada, ya. Yang protes ya kita ini. Ya. Nah, hadirin rahimakumullah. Dan selalu wayaf'aluna bima yu'marun, selalu mengerjakan apa yang diperintahkan. Itu malah malaikat. Namun meskipun malaikat itu memiliki jasad atau fisik, mereka tidak membutuhkan makan dan minum sebagaimana kita manusia, ya. Sebagaimana disebutkan dalam kisah Nabi Ibrahim yang didatangi oleh malaikat yang menyerupai manusia, ya. Ketika dihidangkan makanan kepada mereka, apa? Mereka tidak mau menyentuhnya. Ini malaikat. Baik, hadirin rahimakumullah. Selanjutnya adalah keyakinan kaum musyrikin tentang malaikat. Jadi kaum musyrikin tentang malaikat. Orang Yahudi itu menisbatkan Uzair itu sebagai anak Allah. Wa qala al-yahud Uzairu ibnullah. Uzairu ibnullah. Orang Yahudi itu mengatakan Uzair itu anak Allah. Sedangkan orang Nasrani itu menisbatkan Al-Masih Nabi Isa sebagai anak Allah. Wa qala Nasara Isa ibnullah. Nah, dan orang musyrik tidak kalah dalam hal ini. Mereka apa? Menisbatkan malaikat sebagai anak-anak Allah. Jadi orang musyrik itu mengatakan bahwa malaikat itu, mereka berkeyakinan malaikat itu anaknya Allah. Padahal di dalam surat Al-Ikhlas, ketika Rasulullah ditanya oleh orang kafir Quraisy, Tuhanmu itu kayak apa? Kalau Tuhanku jelas, dulu ada bendanya, kan? Kalau malaikat, Rasulullah kemudian diturunkan surat Al-Ikhlas untuk menjawab pertanyaan orang kafir tadi. Qul huwallahu ahad, katakanlah dia Allah adalah Esa. Allahu somad, Allah tempat bergantung seluruh makhluk. Lam yalid walam yulad, Allah tidak melahirkan dan tidak dilahirkan. Walam yakul lahu kufuwan ahad. Itu tentang Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, mereka tadi orang musyrik itu menuduh atau berkeyakinan malaikat itu anaknya Allah. Bahkan lebih dari itu mereka mengatakan bahwa malaikat adalah anak-anak perempuan Allah. Na'udzubillah min dzalik. Maha suci Allah atas apa yang mereka tuduhkan. Jadi Allah pun mengingkari pernyataan orang musyrik bahwa malaikat berjenis kelamin wanita. Allah Ta'ala berfirman dalam surat Az-Zukhruf ayat 19,
dan mereka menjadikan malaikat-malaikat yang mereka itu adalah hamba-hamba Allah yang maha pemurah sebagai perempuan. Apakah mereka menyaksikan penciptaan malaikat-malaikat itu kelak akan dituliskan persaksian mereka dan mereka akan dimintai pertanggungjawaban. Ini mereka tuduhannya terhadap malaikat seperti itu. Allah mengingkari tuduhan bahwa malaikat adalah anak-anak Allah, dan mereka berkata, Tuhan yang maha pemurah telah mengambil anak, maha suci Allah. Sebenarnya malaikat-malaikat itu adalah hamba-hamba yang dimuliakan, ya, surat Al-Anbiya ayat 26. Ini Allah menyanggah mereka. Serta bagaimana mereka bangga jika memiliki anak laki-laki dan malu jika memiliki anak perempuan, namun kemudian menisbatkan anak perempuan untuk Allah. Tentu ini sesuatu yang tidak adil. Allah Subhanahu wa taala berfirman, apakah patut untuk kamu anak laki-laki dan untuk Allah anak perempuan? Yang demikian itu tentulah suatu pembagian yang tidak adil, kata Allah dalam firman Allah surat An-Najm ayat 21. Nah, ini tadi paradigmanya orang musyrik tentang malaikat. Jadi sangat bertentangan dengan Al-Qur'anul Karim. Nah, berikutnya adalah kalau ditanya antara malaikat dengan orang soleh, orang manusia yang soleh itu mulia mana? Mulia mana? Ya, lebih mulia mana? Nah, hadirin rahimakumullah, masalah ini telah diperselisihkan oleh para ulama dahulu. Ya, akan tetapi yang benar adalah sebagaimana yang dijelaskan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah ta'ala, bahwa orang soleh itu lebih utama jika telah masuk ke dalam surga. Kenapa? Karena mereka berada dekat dengan Sang Pencipta, bersenang-senang dalam surga, dimuliakan oleh Allah dengan rahmatnya, bahkan bisa melihat wajah Allah Ta'ala. Sementara malaikat itu dengan izin Allah menjadi pelayan manusia. Adapun sekarang di kehidupan kita di dunia ini, malaikat lebih utama daripada manusia soleh. Kenapa? Karena keberadaan malaikat itu di atas langit, ya, dekat dengan Sang Pencipta, sibuk beribadah kepada Allah, suci dari dosa yang dilakukan oleh manusia di muka bumi. Nah, hadirin rahimakumullah. Kemudian malaikat itu, ya, malaikat adalah makhluk Allah yang diberikan tugas dan tanggung jawab, ya. Jika kita lihat tugas malaikat itu bermacam-macam, ya. Tugas malaikat itu bermacam-macam. Berikutnya adalah 3 pemimpin malaikat, ya. Dari sekian banyak malaikat itu ada 3 yang menjadi pemimpin mereka, yaitu siapa? Yang pertama malaikat Jibril yang bertugas menyampaikan wahyu, ya. Yang kedua malaikat Israfil yang bertugas meniup sangka kala nanti di akhir zaman, ya, pada hari kiamat. Dan yang ketiga malaikat Mikail yang bertugas menurunkan hujan dan menumbuhkan tanaman. Ini malaikat Mikail, ya. Banyak para petani, ya, mereka menanam padi setiap hari tapi nggak tahu yang menumbuhkan tanam itu siapa. Ya, setiap hari dapat hujan, ya. Kadang sebagian orang yang awam itu nggak mengenal ajaran Islam, ya, ini fenomena alam. Kalau kita sebagai orang Islam, ya, ini hujan ini, ya, diturunkan oleh malaikat Mikail atas izin Allah Subhanahu wa taala. Nah, ketika malaikat itu menjadi pemimpin malaikat dikarenakan apa? Tugas mereka yang berkaitan dengan kehidupan. Jibril diberikan tugas menyampaikan wahyu yang dengannya hati manusia akan hidup. Mikail menumbuhkan tumbuhan dan menurunkan hujan, dengan bumi, dengannya bumi akan hidup. Sementara Israfil pun meniup sangkakala yang dengannya, dengan tiupannya sangkakala itu kemudian,
ya jasad manusia akan kembali hidup di hari kiamat dengan wujud yang baru. Ruhnya tetap, wujudnya nanti ada jasad baru. Yang sekarang sudah mati tinggal tulang ekor itu, nanti ketika yaumul ba'tsi, pada hari kebangkitan, ditiup trompet pertama itu semua manusia di akhir zaman itu mati. Kemudian ditiup trompet kedua, ya tiupan kedua, kemudian mereka dibangkitkan lalu digiring ke padang mahsyar. Di antara malaikat ada yang bertugas setiap waktu menjaga manusia. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya, bagi manusia ada malaikat-malaikat yang selalu mengikutinya bergiliran di muka dan belakangnya. Mereka menjaganya atas perintah Allah Subhanahu wa taala, ya. Bahkan dalam satu ayat dikatakan ma yalfidhu min qaulin illa ladaihi raqibun atid. Tidak ada ucapan yang keluar dari seseorang itu kecuali di samping dia itu ada raqibun atid, malaikat yang selalu hadir, malaikat yang selalu mengawasi, selalu mencatat. Orang menyebut raqib atid. Nah, hadirin rahimakumullah. Malaikat berkeliling mencari majelis zikir. Ya. Ada di antara mereka malaikat yang berkeliling di muka bumi, ya. Jika didapatkan ada majelis zikir, maka mereka akan ikut duduk di majelis zikir. Ya, seperti ini. Ya. Rasulullah SAW bersabda, tidaklah suatu kaum berkumpul ma'ijtama'a qaumun fi baitin min buyutillah, ya, illa hafadhumul malaika, kecuali mereka itu apa? Jadi katakan ma'ijtama'a qaumun fi baitin min buyutillah, mereka itu yatlunal kitab wa yatadarasuna bainahum, membaca kitab dan mempelajarinya, ya, illa nazalat alaihimus sakinah wa khaffatumul malaika wa ghasyahumur rahmah, ya. Turun ketenangan kepada mereka, malaikat menaungi mereka, rahmat dicurahkan kepada mereka, ya. Jadi tidaklah suatu kaum berkumpul di rumah di antara rumah Allah, masjid maksudnya, di sana mereka membaca kitabullah dan mempelajarinya, kecuali mereka akan diberikan ketenangan, diliputi rahmat dan dinaungi oleh malaikat, serta Allah akan menyebutkan wa dzakara hum indah. Jadi Allah akan menyebutkan mereka di hadapan makhluk, para penghuni langit yang berada di dekatnya Allah Subhanahu wa taala. Lalu kemudian ada malaikat pencatat amal, kiraman katibin. Allah taala berfirman, padahal sesungguhnya bagi kamu ada malaikat-malaikat yang mengawasi pekerjaanmu, ya, yang mulia di sisi Allah, dan mencatat pekerjaan-pekerjaanmu. Mereka mengetahui apa yang kamu kerjakan. Ya. Surat Al-Infitor. Wa ya'lamu, ya, idza sama'u fatarat wa idzal kawakibun tasarat wa idzal biharu fujurat wa idzal kuburu bu'surat alimat nafsu ma qaddamat wa akharat. Gimana itu? Wa ya'lamu ma taf'alun, dia mengetahui apa yang kamu kerjakan. Nah, hadirin rahimakumullah, setiap orang itu diiringi oleh dua malaikat. Sebelah kanan bertugas mencatat amal baik, sementara sebelah kiri bertugas mencatat amal buruk, ya. Jadi kalau pas baca Quran, ya, malaikat sebelah kanan nyatat, ya. Pas bawa sandal orang pulang dari masjid, malaikat sebelah kiri nyatat. Ya kan? Pas kita berzikir sebelah kanan nyatet, pas misuh sebelah kiri nyatet, ya. Ya, dan semua catatan itu lengkap, tidak ada yang terlupakan, ya, tidak ada yang tertinggal. Dan nanti kemudian catatan amal itu akan diberikan kepada masing-masing. Ini loh rekam jejakmu sejak balik
sampai meninggal. Kalau anak-anak kan nggak dihitung, Pak. Pas balik itu, mulai balik dihitung sampai bertemu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, jadi sementara di sebelah kiri bertugas mencatat amal buruk, tidaklah seorang berbuat kecuali akan dicatat oleh malaikat sekecil apapun, bahkan hingga rintihan orang yang sedang sakit. Dikisahkan dahulu ketika Imam Ahmad sakit dan dijenguk oleh saudaranya, dilihatnya Imam Ahmad sedang merintih karena sakit, maka saudaranya mengatakan, "Wahai Abu Abdullah, tenanglah, sesungguhnya Taus berkata, sesungguhnya malaikat mencatat sampai rintihan orang yang sedang sakit." Karena Allah berfirman yang artinya tiada suatu ucapan yang diucapkan melainkan ya ma yalfidhu min qaulin illa ladaihi raqibun atid. Tiada suatu ucapan yang diucapkannya melainkan ada di dekatnya malaikat pengawas yang selalu hadir. Surat Qaf ayat 18 ya. Jadi maka sejak saat itu Imam Ahmad berhenti merintih. Jadi berarti kita juga harus waspada. Ternyata di sini tidak ada CCTV ya. Tapi hakikatnya di kanan kiri kita itu CCTV. Jadi lebih baik kita itu beramal saleh daripada beramal buruk ya. Beramal soleh daripada beramal salah ya. Baik, hadirin rahimakumullah. Malaikat pencabut nyawa, malakul maut, malaikat maut. Malaikat maut sebagaimana ya terlihat dari namanya itu bertugas apa? Mencabut arwah manusia. Ya, tentang penamaan malaikat maut ini Allah Ta'ala berfirman, katakanlah malaikat maut yang diserai untuk mencabut nyawamu akan mematikanmu, kemudian hanya kepada Tuhanmu lah kamu akan dikembalikan. Surat As-Sajdah ayat 11. Adapun penamaan Israel ini kayaknya diperselisihkan namanya. Yang sering kita kenal malaikat Israel, tapi dalam Al-Quran itu malakul maut ya. Disebutkan dalam sebuah riwayat bahwa malaikat maut memiliki pembantu-pembantu yang akan mendatangi orang yang akan meninggal untuk mencabut nyawanya. Jadi tidak hanya satu, Pak. Kalau siapa malaikat pencabut nyawa? Israel, cuma satu orang namanya Israel ya. Cuma satu malaikat namanya Israel. Padahal di sini ada orang mati, sana orang mati. Bareng. Malaikat pencabut nyawa tadi punya pembantu ya malaikat yang lain. Nah, jika manusia yang akan dicabut nyawanya seorang yang soleh, maka malaikat akan datang dalam rupa yang bagus dan nyawa orang tersebut akan dicabut dengan lembut ya, sebagaimana Allah berfirman, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radhiyatam mardiyah ya. Ini nyabutnya itu seperti rambut dimasukkan rambut di dalam tepung terus ditarik halus itu, Pak. Itu kalau orang saleh ya. Maka malaikat akan datang dalam rupa yang bagus dan nyawa orang tersebut akan dicabut dengan lembut. Namun sebaliknya, jika manusia yang akan dicabut nyawanya seorang pendosa, maka malaikat akan mendatanginya dalam rupa yang buruk dan menyeramkan. Dan arwahnya pun akan dicabut dengan sangat keras tanpa kasih sayang. Allah Ta'ala berfirman, alangkah dahsyatnya sekiranya kamu melihat di waktu orang-orang yang zalim berada dalam tekanan sakratul maut, sedang para malaikat memukul dengan tangannya sambil berkata, keluarkanlah nyawamu, di hari ini kamu dibalas dengan siksa yang sangat menghinakan ya. Al-An'am ayat 93 Al-Quran. Nah, hadirin rahimakumullah, kemudian setelah malaikat maut itu mencabut arwah dan mengeluarkannya dari jasad seorang hamba, arwah tersebut akan diserahkan kepada malaikat rahmat atau malaikat adab yang menjadi penanggung jawab selanjutnya. Baik, hadirin rahimakumullah. Ada malaikat yang bertugas bertanya di alam kubur ya.
biasanya orang menyebut mungkar nakir. Yang terakhir ya ini, jika seorang hamba telah memasuki kuburan, dia akan didatangi oleh malaikat. Dalam sebuah hadis disebutkan, jika seorang sudah mati dikuburkan, dia akan didatangi dua malaikat berwarna gelap, salah satunya bernama Mungkar dan yang lain bernama Nakir. Keduanya akan bertanya, apa yang kamu ketahui tentang orang ini? Ya, maksudnya Muhammad. Seorang muslim menjawab, ya misalkan man nabiuka, orang muslim jawab, nabiku ya Muhammad, kan gitu ya. Lalu kemudian ditanya man rabbuka, Allah kalau orang beriman itu. Ma dinuka, dinul Islam, dini al-Islam, ya. Ma kitabuka, kitabi al-Qur'an. Tapi orang mujrim, ahli maksiat, ahli dosa ditanya man rabbuka dan seterusnya, itu jawabannya la adri, aku tidak tahu. Maka apa? Fayudrabu bimitraqatin min hadid, dia dipukul dengan palu besi, lalu dengan keras, fayasihu, dia berteriak soehatan dengan keras, hatta yasmaha kullu syai', sehingga yang di sekelilingnya itu binatang-binatang itu dengar, ilal insan, kecuali manusia. Manusia nggak tahu. Makanya kalau ada orang dikuburkan, semuanya pulang, terus ada satu orang penasaran, aku pengen ngrungokno mungkar nakir kan gitu. Terus telinganya ditempel loh, nggak akan dengar. Layas hatta yasma illa kullu syai' illa insan. Kalau binatang dengar, kalau manusia nggak dengar. Nah, baik, hadirin rahimakallah. Nah, ini perlunya mengenal malaikat. Malaikat memiliki sifat diantaranya tadi sudah saya sebutkan, ya, la yastakbiruna, mereka tidak menyombongkan diri, ya, di dalam beribadah kepada Allah, wa la yastahsirun, dan mereka tiada merasa letih, ya. Kalau kita ini kan apalagi pas Ramadan, sholatnya banyak, imamnya panjang. Ya, kalau malaikat itu yusabbihuna wa yahmaduna, ya, yusabbihuna laila, mereka bertasbih di malam hari, wan nahar, dan siang hari, la yafturun, tidak henti-hentinya. Masya Allah. Nek jari kita, ya Allah, ya kapan ngopi ini kan? Gak sempat ya. Makanya manusia itu sungguh istimewa, jadi diberikan apa ya istilahnya, keringanan oleh Allah, ya. Kita itu sholat 5 kali, Pak. 5 kali. Dulu pertama kali itu 50 kali ketika Rasulullah mi'raj kepada Allah itu, pertama dikasih 50 kali. Kata Nabi Idris, kata Nabi Musa, hei Muhammad, aja akeh umatku, aduh, apa meneh potongan umatmu sing akhir zaman niku, ya kan gitu. Gampangannya kan gitu ya. Jadi gak bakalan kuat, jaluk rukhsah keringanan, akhirnya minta keringanan sampai dikasih 5, ngono sik nganyang. Nah, kasih 5, sudah 5 nganyang, nawar, ya, nawar. Ini sing subur rada abot. Baik, hadirin rahimakumullah. Sehingga dengan 5 kali itu masya Allah kita masih, ya, bisa santai dengan keluarga, ya, masih bisa bertemu dengan apa saudara-saudara seiman, ya, masih bisa bekerja ke sawah, ke ladang, ke kantor, ke pasar, ya kan, masih bisa meeting gitu kan, ngopi, ya, coffee break, speaking, ya kan. Coba kalau 50 kali saya katanya ngombe kopi, Allahu Akbar, wis adzan maneh gak sida ngombe sak gelas gak entek salat, ya, masya Allah, ya. Sungguh kita harus bersyukur kepada Allah. Terakhir, dalil yang memerintahkan kita beriman kepada malaikat, Allah berfirman, ya, surat Al-Baqarah 285, amanar rasulu, para rasul, rasul telah beriman bima unzila ilaihi, kepada Al-Quran yang diturunkan kepadanya, mir rabbihi wal mu'minun. Saya bacakan, rasul telah beriman kepada Al-Quran yang diturunkan kepada
kitabnya dari Tuhannya. Demikian pula orang-orang yang beriman. Sesungguhnya beriman kepada Allah, malaikat-malaikatnya, kitab-kitabnya dan rasul-rasulnya. Mereka mengatakan kami tidak membeda-bedakan antara seorang pun dengan yang lain dari rasul-rasulnya, dan mereka mengatakan kami dengar dan kami taat. Mereka berdoa, ampunilah kami ya Tuhan kami, dan kepada Engkau lah tempat kembali. Ya. Assalamualaikum rahimakumullah. Ini aja yang terakhir. Ya. Semoga bermanfaat. Ini waktunya sudah isya Pak. Ini Jabri aja Pak ya. Ya, semoga bermanfaat. Semoga kita dijadikan hamba yang istiqomah ya, yang diberikan usia yang berkah. Semoga pada akhirnya kita bertemu Allah dalam keadaan husnul khatimah. Aqulu qouli hadza astaghfirullah li wa lakum. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.